buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kepada hadirin undangan yang kami hormati, para santri dan keluarga. Bukan. Saya grogi kemarin sudah ditimbali ibu itu. Saya wakil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu khususan ila ruh sultanil awliya Syabul Qadir Al-Jalani wa Syabul Hasan Asadi wa Syabul Naksabandi ila arwahil awliya allazina balaghu minal islam jannah wa yanfa'una bi ulumihim wa awalihim wa asrarihim ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhil marhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima
بنورك يا ربي اهدنا وحمانا يا ربي وثقنا لك يا ربي اجرنا من يا ربي وارزقنا شهادات يا ربي اهدنا بالسعادة يا ربي واغفر لكل معجل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمد الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun fa inna wallahu khairul 'azzi Allahu la ilaha illa ya rasul sallallahu khususan Haji Abdurrahman Wahid menyelenggarakan haul atau peringatan wafatnya Gus Dur yang keempat. Ini dimaksudkan bagi kita semua untuk melakukan upaya ihtidak dan iqtidak, mengambil hidayah maupun mengambil pelajaran, uswah, teladan atas apa yang telah dilakukan Gus Dur selama beliau masih ada. Memang mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Gus Dur itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena Gus Dur itu ibaratnya teks agama, sifatnya ada yang muhkamat atau terang benderang, tapi juga ada yang mutasyabihat, yaitu sama-sama bingung, bikin orang jadi bingung. Apa ini maksudnya Gus Dur? Bahkan ada teman saya, orang Amerika, mengatakan ada 4 mysteries in life, katanya. Birth, death, marriage, and Gus Dur. Ada 4 misteri kehidupan, yaitu kelahiran, kematian, lalu jodoh, yang terakhir Gus Dur, katanya. Saking bingungnya untuk memahami Gus Dur. Namun dari berbagai hal yang jelas maupun yang samar-samar yang harus kita pikirkan mendalam tentang Gus Dur, ada 2 hal yang
sangat terang benderang yang telah dilakukan Gus Dur selama beliau hidup. Dan kita berharap melalui acara seperti haul pada hari ini, apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu tetap bisa kita uri-uri atau kita hidupkan dalam kehidupan kita ke depannya. Teladan yang pertama dari Gus Dur adalah keberpihakan beliau kepada yang lemah. Selama ini Gus Dur seolah-olah dipahami hanya sebagai pembela minoritas saja. Namun sebetulnya yang lebih utama, Gus Dur itu adalah pembela mereka yang lemah atau kaum mustad'afin. Siapapun mereka, apapun golongannya, apapun agamanya, apapun sukunya, semua yang dilemahkan, semua yang dianiaya, semua yang dipinggirkan dibela oleh Gus Dur. Teladan yang kedua dari Gus Dur adalah sikap hidup beliau yang sangat bersandar kepada keikhlasan dalam menjalani kehidupan beliau. Banyak contoh yang kita lihat yang mencerminkan sikap keikhlasan tersebut. Bahkan paling ekstrimnya dalam sakitnya beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah. Karena mengeluh artinya tidak ikhlas menerima takdir dari Allah. Sikap hidup beliau yang seolah-olah penuh humor, ya kan? Pasti banyak yang tahu humor-humornya Gus Dur ya. Sesungguhnya juga penjelmaan dari sikap ikhlas tersebut. Waidah fakih yasir wala tu'assir adalah inspirasi dari cara pandang Gus Dur yang mencoba mencari solusi mudah bagi semua persoalan-persoalan yang kadang kelihatannya sulit. Yang kemudian oleh beliau diartikulasikan dalam kalimat, gitu aja kok repot. Ya jangan dipersulit kalau bisa dipermudah. Nah, karena bagi Gus Dur, hidup itu harus ikhlas. Begitu ikhlas, maka hidup menjadi enteng dan tanpa beban. Keikhlasan inilah yang menjadi tema dari acara haul Gus Dur yang keempat kali ini. Dalam haul ini, selain baca Yasin dan tahlil, kita juga melakukan istighosah yang membawa maslahat atau kemakmuran berdasarkan keadilan sosial dan juga kemanusiaan. Keikhlasan menjadi sangat penting dalam mengisi proses transisi tersebut. Karena kita lihat saat ini yang dipertontonkan kepada masyarakat lebih banyak adalah sikap ketamakan, pertunjukan kesewenang-wenangan, korupsi, kolusi, nepotisme, semua adalah akibat sikap serakah dan mau untung sendiri. Keikhlasan harus kita bangkitkan menjadi sebuah penopang baru dalam membangun masyarakat dan bangsa kita ke depan. Kepentingan diri dan kelompok harus kita kesampingkan bagi kepentingan orang banyak. Karena itulah kami mengajak segenap hadirin hadirat yang hadir untuk lebih memupuk sikap ikhlas tersebut. Kami sekeluarga pun masih belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Karenanya kali ini dalam hal ini kita membaca sejak pagi, kita sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 999.999 kali. Nanti pamungkasnya kita minta sekalian memberikan tausiah Kiai Tolhah untuk menutup memimpin hadirin hadirat bersama-sama membacakan surat Al-Ikhlas yang ke-1 juta kalinya. Ini adalah sebagai penanda niatan kita untuk belajar ikhlas dalam hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bersama kita telah hadir beberapa tokoh, teman-teman, sahabat Gus Dur. Tadi sudah saya sebut, disukai Gus Dur, seringkali menyanyikan atau dikumandangkan oleh Gus Dur sebelum beliau meninggal. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jadi para tokoh-tokoh bangsa dan saya untuk sedikit berbicara tentang Gus Dur dari sejak muda. Sekarang setengah baya saya. Tapi waktu muda saya dekat sama Gus Dur. Sebelum ada bayangan beliau akan jadi presiden. Saya kenal Gus Dur sebagai, sebetulnya yang saya anggap beliau ini adalah jenius. Seorang yang brilian. Seorang yang bisa bicara tentang banyak masalah tanpa teks, secara mendalam dan secara arif
Beliau dari sejak muda adalah orang yang wise, yang arif. Itu yang terkesan dari saya. Dari sejak muda beliau punya dedikasi besar terhadap demokrasi. Waktu saya mulai dekat sama beliau, walaupun tadi disebut kami adalah tetangga, tapi saya mulai dekat. Saya waktu itu berpangkat mayor, beliau masih penulis kolom, kalau tidak salah di majalah Tempo. Dari situ kita diskusi, dari situ sudah kelihatan komitmen beliau, dedikasi beliau kepada demokrasi, kepada Islam yang sejuk, Islam yang moderat, Islam yang mengasihi semua suku, semua agama, Islam yang tidak membesarkan kebencian, Islam yang inklusif, Islam yang menenangkan. Ini yang saya lihat kejeniusan beliau. Beliau sangat brilian sehingga pemikiran beliau berada puluhan tahun di depan kita. Kita kadang-kadang tidak mengerti pemikirannya Gus Dur. Bahkan sempat Gus Dur dituduh macam-macam. Antara lain dituduh anteknya Israel, anteknya Zionis. Padahal beliau punya pemikiran jauh ke depan, bahwa semua kalangan, semua umat di dunia harus saling berhubungan baik dan saling menghormati. Jadi ini adalah sesuatu yang mengesankan bagi saya, karena saya kadang-kadang juga bingung menghadapi pemikiran-pemikiran Gus Dur. Baru sekarang Gus Dur tidak ada, baru kita merasa bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia kehilangan seorang tokoh yang sangat besar. Karena itulah yang kita harapkan, seorang pemimpin umat yang bisa memberi kesejukan, memberi rasa damai, memberi rasa aman kepada semua suku, semua agama, dan semua ras, dan semua kelompok etnis yang ada, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena itulah tidak heran bahwa Gus Dur sangat dihormati di banyak negara. Kadang-kadang di negaranya sendiri banyak orang yang tidak mengerti kebesaran seorang Gus Dur. Sesudah beliau tidak ada, baru kita merasakan betapa kehilangan bangsa Indonesia dengan seorang tokoh seperti Gus Dur. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, ya. Dong Pak, kalah sama wakilnya Menko. Sebelah kanannya ada Pak Insinyur Haji Akbar Tanjung. Ya, ada Prof. Magnis. Nah, lagi tidak hanya yang Islam, Gus Dur juga teman. Ini daya tarik. Ya. Namanya makanya Front Magnet itu kan punya daya tarik. Magnis. Yang jumlahnya banyak ABS. Magnis. Presiden dan akhirnya saya menjadi ajudannya. Sama Pak Wahyu. Sehingga saya mengenal beliau saat beliau menjadi presiden. Banyak pelajaran yang saya ambil dari beliau, tadi sudah disampaikan juga. Satu ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa kiblat kita berbicara, kiblat kita memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya kira cara yang diterapkan oleh beliau itu adalah mencontoh bagaimana Nabi kita memimpin umat, memimpin keluarga, memimpin negara, dan memimpin kita semuanya. Sehingga kejujuran yang ditampilkan, keberanian yang ditampilkan, dan seluruh yang ditampilkan oleh beliau adalah mencontoh. Laqad kana lakum bi Rasulillah, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan. Nah, itulah sebetulnya suri toladan yang harus kita toladani bersama, apapun profesi kita masing-masing. Kalau kita mentoladani
dari aspek apapun yang kita lakukan, maka tidak mungkin akan terjadi persoalan-persoalan yang berkembang saat ini, yang menimbulkan berbagai persoalan bangsa yang kita hadapi bersama saat ini. Dan tadi habis yang saya ambil juga, ini pelajaran dari beliau bahwa Muhammad diutus ke muka bumi. Sinta dan seluruh keluarga besar Gus Dur. Pertama terima kasih pejabat tinggi negara, para ibu-ibu muslimat, para santri, media, dan undangan. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Saya kenal Gus Dur itu karena setelah beliau tidak jadi presiden, saya kenal Mbak Yeni dulu. Nah, saya waktu itu terpilih jadi bupati di tempat yang muslimnya 93%. Kalau kita gunakan peta politik, Belitung itu tahun 55, terus pemilu itu yang menang itu Partai Masyumi sebetulnya. Maka yang kuasai sana itu Partai Bulan Bintang. Nah, saya orang muslim. Lalu saya kenal, lalu kemudian 16 bulan setelah jadi bupati, saya harus berhenti. Kenapa? Karena saya ingin sekali Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu berlaku di Indonesia. Nah, saya mengusulkan pada gubernur supaya dilakukan, karena saya percaya tidak mungkin kita menghadapi pertempuran perdagangan bebas Asia Tenggara 2015 kalau kita tidak memiliki jaminan sosial nasional. Kesehatan, pensiun, kematian, hari tua, kecelakaan, itu yang ada di pikiran saya. Nah, waktu usul pada gubernur bilang tidak mau. Kalau mau nyalon gubernur, nantang kira-kira gitu. Tapi waktu itu saya harus berhenti dari bupati. Nah, dan tidak ada partai yang mau mendukung saya. Saya telepon Mbak Yeni, yang ada kursi satu saja di provinsi hanya PKB. PKB-nya Pak Gus Dur. Nah, saya temuin Pak Muhaimin, dulu ada Hanif, saya temu. Waktu itu pertanyaan Gus Dur sederhana sekali. Kenapa mau berhenti? Apa maunya gitu kan? Saya bilang saya ingin mewujudkan ada pensiun pertama di Indonesia, Provinsi Bangka Belitung. Supaya orang tua bisa ada pensiun, kesehatan sudah jalan. Gus Dur tertarik. Lalu di sini ada Bang Bursa Indobi. Ini Partai Bintang Reformasi. Karena partai itu 0,0, beliau ada 3% kira-kira. Saya temui beliau juga. Beliau tanya, ada berapa teman, masa partai Islam dukung kafir gimana kira-kira gitu kan. Tapi beliau panggil saya ketemu. Terus beliau tanya, maunya apa? Saya jual nama Gus Dur. Gus Dur udah dukung saya bang. Kira-kira gitu. Kenapa mau dukung? Nah, saya ceritakan soal AFTA 2015. Kalau saya jadi gubernur Bangka Belitung, saya punya 8 tahun untuk menyiapkan Bangka Belitung menjadi pusat pertempuran negara Asia Tenggara. Itu saya sampaikan. Akhirnya begitu dicalonkan, ini yang repot. Hanif, saudara Hanif dan Pak Muhaimin mengatakan, jangan ngarap Gus Dur mau kampanye buat kamu, karena Gus Dur sudah sakit cuci darah, semua tidak ada yang kampanye. Bahkan calon PKB langsung pun tidak kampanye lagi. Saya bilang, saya akan ngomong sama Gus Dur. Terus saya cerita, Gus Dur bilang, iya, saya mau kampanye buat kamu. Tapi Gus, tidak ada pesawat charteran pribadi Gus, uang saya tidak cukup. Naik pesawat Sriwijaya Air saja Gus, tidak apa-apa. Tapi pesawatnya terbang jam 6 Gus, nanti tidak apa-apa. Sholat subuhnya gimana Gus? Di bandara saja katanya. Ini semua oke. Padahal begitu terbang ke Bangka, balik lagi cuci darah untuk berangkat lagi. Dan kita tahu kan, saya bisa mengerti kenapa Gus Dur tidak boleh kampanye. Sebagai mantan presiden, kalau kampanye tidak mungkin dikawal polisi. Tidak ada yang mau for itu. Dan kampanye selebarannya itu menyakitkan. Gus Dur kiai palsu, mendukung kafir jadi gubernur. Lalu saya bacakan sama Gus Dur, Gus, ini bilang Gus Dur kiai palsu, biarin aja. Saya bilang ini ditempel di mana-mana Gus. Tidak ngerti Islam itu katanya, tidak ngerti Al-Quran. Islam tidak begitu, kata beliau. Itu tuh tidak ngerti isi Al-Quran, biarin saja, kata Gus Dur. Ya Gus Dur aja begitu, saya sebetulnya agak marah gitu ya.
Karena tempelin kemana-mana kan, kafir menang, kami jihad, mau bakar toko-toko, mau bakar gudang-gudang. Nah begitu dicurangin, Gus Dur waktu itu tidak terima sama Mbak Yeni. Kita bawa ke MA waktu itu, bisa menang, tapi jangan rusuh. Lalu saya waktu itu lagi cuci darah, Gus Dur di RSCM. Saya bilang, Gus, ini bisa rusuh, Gus. Biarin aja. Kita kirim 2000 banser waktu itu katanya. Wah, 2000 banser makannya gimana? Bikin tenda saja, naik kapal gitu, kasih makan saja. Saya bilang, Gus, kalau nanti banser, nanti bisa mati orang nanti. Saya bilang, ribut. Gus Dur bilang, gak mungkin katanya, gak berani lawan banser, kira-kira gitu kan. Tapi saya bilang, Gus, lebih baik janganlah Gus, nanti orang mati gara-gara saya pengen jadi gubernur. Terus Gus Durnya diem. Terus saya bilang, Gus, orang Tionghoa, turunan Tionghoa belum bisa lah Gus jadi gubernur. Gubernur itu cuma 33 Gus di tanah air ini. Terus beliau diam, dia bilang begini, siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu, katanya. Itu Gus Dur kasih semangat. Jadi kalau orang bilang saya berani berpolitik hari ini, ya karena Gus Dur yang kasih saya semangat, kasih saya keberanian. Nah lalu setelah gagal, ada radio Hutan Kayu menyelenggarakan talk show tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan Gus Dur ngajak saya lagi bicara bahwa kita penting punya SJSN. Dan kita bersyukur hari ini, tahun depan 1 Januari 2014 negara kita akan pertama kali melaksanakan SJSN, BPJS. Dan inilah cita-cita Gus Dur, supaya setiap orang punya keadilan sosial, bukan bantuan sosial yang hanya dibantu ketemu, tapi setiap warga punya jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Nah itu yang Gus Dur ingin lakukan. Makanya Gus Dur selalu katakan, saya ingin lihat ada gubernur Tionghoa pertama. Dan itu adalah kamu yang bisa melaksanakan SJSN dengan baik. Maka hari ini saya merasa tetap berhutang pada Gus Dur. Saya bukan habitat saya di dunia politik, jujur saja. Saya hanya ingin melihat ada keadilan sosial di negara kita. Ada sistem jaminan sosial nasional. Sehingga saya boleh kembali lagi jadi pengusaha. Lebih bebas. Pengusaha yang tidak dipres-pres lagi, tidak ditekan-tekan lagi. Karena negara ini akan lebih baik. Nah tentu saja saya sangat yakin Gus Dur sangat mempengaruhi cara saya berpikir. Dan saya masih ingat waktu itu ada tim sukses saya mengatakan, bagaimana kalau Pak Ahok jadi mu'alaf saja untuk menang? Pasti 70% pilih. Karena Pak Ahok nggak ada cacatnya. Cacatnya cuma belum jadi mu'alaf. Apalagi yang mau mu'alafkan Gus Dur, wah top, pasti menang. Selesai. Tapi Gus Dur tidak pernah izinkan. Dan saya juga tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu hidayah itu milik Allah. Dan saya sekolah Islam, SD sampai SMP. Dan Gus Dur itulah saya katakan beliau adalah seorang yang sangat nasionalis, yang sangat betul-betul plural. Dan dia tidak pernah menggadaikan agama demi sebuah jabatan politik. Lihat gambar wajah seorang pemimpin yang muncul di stiker, di kaos oblong, di pantat truk. Pemimpinnya dada-dada. Depan bang ya, depan bang ya, sorry bang ya, bang, maaf bang, kami jalan bang. Ya bentar bang, lagi doa. Lagi doa, sambil jalan aja bang. Saya harus berangkat ke luar negeri, jadi saya minta izin duluan. Ya. Sambil jalan. Bro? Aduh, iya. Saya kenal Gus Dur itu sejak beliau umur 5 tahun dan saya umur 10 tahun.
Karena saya belajar agama itu di pondoknya Gus Dur. Gus Dur itu orang yang paling istiqomah bagi saya. Tapi istiqomah Gus Dur itu tidak seperti yang